Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Fa ya ibadullah, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua hingga pada saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjalankan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh, dan dilaksanakan secara berjamaah di tempat yang mulia ini. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, serta kita semua mudah-mudahan mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Yang kami hormati jajaran pengurus DKM Masjid Anas, yang kami muliakan seluruh jamaah taklim yang pada saat ini masih diberikan kesempatan untuk duduk sejenak itikaf di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk dapat mengisi salah satu kegiatan taklim kita dalam seminggu penuh ini, dan pada hari ini insyaallah kita akan mendengarkan Sirah Nabawiyah, yaitu perjuangan Rasulullah dalam menjalankan tugasnya, yaitu membawa risalah ya Allah Subhanahu wa taala, menyampaikan kepada umatnya yaitu agama yang lurus, yaitu agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang di sisi Allah adalah Islam. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita menginjak ke dalam bab, yaitu penyampaian yang hak secara terang-terangan dan sikap kaum musyrikin terhadap perjuangannya atau khususnya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebelumnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan agama Islam ini khususnya kepada kaum kerabat dan teman-teman terdekatnya secara sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan adanya satu perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Surat Al-Hijr ayat 94, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasda bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Al-Hijr ayat 94. Nah, dengan adanya perintah ini, maka Rasulullah mulai melaksanakan tugas kerasulannya dengan menyampaikan secara terang-terangan. Maka pada satu ketika beliau
mengumpulkan kerabat dan teman-teman terdekatnya di Bukit Sofa. Kemudian Rasulullah menyapanya dengan menyampaikan kalimat atau ajakan yang kurang lebih beliau mengatakan, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, kalian tidak memiliki Tuhan selainnya." Yang lain dari hadirin yang hadir pada saat itu tidak ada satupun yang menyahutnya, tetapi secara tiba-tiba Al-Lahab itu langsung memotong pembicaraan dari Rasulullah SAW. Ketika itu maka Abu Lahab ini menyatakan ketidaksetujuannya dan mengatakan bahwa jangan sampai berita ini menyebar luas ke seluruh tanah Arab. Maka sebelum menyebar, maka sayalah yang akan melarangnya. Pada saat itu Nabi Muhammad tidak menjawab sedikit pun bantahan dari Abu Lahab ini. Maka beliau pun diam saja. Akan tetapi Abu Thalib, pamannya beliau, menyampaikan dukungan penuhnya kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW atau kepada keponakannya ini, bahwa Abu Thalib menyampaikan kata-kata yang disampaikan oleh keponakan ini sangat baik sekali dan mulia, maka segala perjuangannya akan saya dukung penuh dan silahkan untuk diteruskan. Pertemuan pada saat itu tidak dilanjutkan karena sudah dipotong pembicaranya oleh Abu Lahab. Kemudian suatu ketika maka Rasulullah memanggil kembali atau mengumpulkan kembali saudara-saudaranya, sanak kerabatnya dan teman-teman dekatnya. Bahwa Rasulullah tahu untuk melaksanakan ini didukung penuh oleh paman beliau yaitu Abu Thalib. Ketika mengumpulkan di Bukit Sofa, kemudian Rasulullah sebelum menyampaikan apa yang diinginkannya, maka Rasulullah sebelumnya menyampaikan satu pesan, menyampaikan sebuah pernyataan bahwa apakah seandainya di bukit-bukit di belakang kita ini ada musuh, maka apakah percaya apa yang saya sampaikan? Kemudian seluruh hadirin mengatakan apabila yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW semuanya mempercayainya. Maka oleh dengan itu, dengan keyakinan, karena seluruh hadirin menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah semuanya meyakininya bahwa benar adanya. Kemudian Rasulullah menyampaikan segala risalah yang
memang harus disampaikan secara terbuka. Jamaah yang dirahmati Allah, selama perjalanan mengadakan dakwah secara terbuka oleh Rasulullah SAW, maka Abu Lahab selalu mengikutinya, baik ke pertemuan-pertemuan atau perkumpulan ke perkumpulan orang-orang musyrikin ataupun ke pasar-pasar, di mana maksudnya adalah bertujuan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah dongeng-dongengan biasa, dan janganlah apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sesuatu kebenaran. Terus hal ini berlanjut dan dilakukan oleh Abu Lahab ini, dan diikuti oleh teman-teman atau kroni-kroninya yang memang menolak kehadiran agama baru ini. Sampai suatu ketika, karena penyebaran agama Islam ini terus bertambah dan larangan apa yang disampaikan oleh rombongan atau pihak kaum Quraisy yang dipimpin oleh Abu Lahab ini tidak juga membuat surut kaum muslimin dan khususnya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka mengadakan suatu sidang majelis membahas upaya menghalangi jamaah haji agar tidak mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Jadi dengan perjalanannya waktu, maka bulan-bulan haji akan segera tiba. Oleh karena itu, kaum musyrikin mencari jalan bagaimana caranya agar ketika nanti para jamaah haji yang hadir ke kota Mekah tidak mendengar tentang adanya agama baru itu. Baiklah, kami bacakan saja apa yang dilakukan ketika majelis mengadakan pertemuan. Sepanjang hari tersebut ada hal-hal yang membuat kaum Quraisy gundah gulana, yaitu hanya berselang beberapa hari atau bulan saja dakwah jahiliyahnya tersebut berlangsung hingga tak terasa mendekati musim haji. Dalam hal ini kaum Quraisy mengetahui bahwa delegasi bangsa-bangsa Arab akan datang ke negeri mereka. Oleh karena itu mereka melihat diperlukan merangkai satu pernyataan yang nantinya secara sepakat mereka menyampaikan kepada delegasi tersebut perihal Nabi Muhammad SAW, agar dakwah yang disiarkannya tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap jiwa-jiwa delegasi bangsa-bangsa Arab tersebut. Maka berkumpullah mereka di rumah Al-Walid bin Al-Mughirah untuk membicarakan satu pernyataan yang tepat dan disepakati bersama tersebut. Lalu Al-Walid berkata kepada seluruh hadirin, bersepakatlah mengenai perihal Muhammad SAW dalam satu pendapat dan jangan berselisih sehingga membuat sebagian kalian mendustakan pendapat sebagian yang lain. Maka mereka berkata kepadanya, katakanlah kepada kami pendapatmu yang akan kami jadikan acuan. Lalu dia berkata, justru kalian yang harus mengemukakan pendapat kalian dan aku sebagai pendengar. Al-Walid menyampaikan. Kemudian mereka berkata, dialah seorang dukun
Al-Walid menjawab, tidak, demi Allah, dia bukan seorang dukun. Kita hanya telah menyaksikan bagaimana praktek para dukun, sedangkan yang dikatakannya bukan seperti kumat kamit ataupun sajak mantra-mantra para dukun. Kemudian maka berkata lagi yang lainnya, kita katakan saja dia seorang gila. Kemudian Al-Walid menjawab kembali, tidak, demi Allah, dia bukan orang gila. Kita telah mengetahui esensi gila dan telah mengenalnya, sedangkan yang dilaksanakan bukan dalam kategori tertekan, kerasukan atau was-was, kemasukan setan, sebagaimana kondisi orang gila lainnya. Lalu yang lain berkata lagi, katakan saja dia adalah seorang penyair. Lalu Al-Walid menjawab kembali, dia bukan seorang penyair. Kita telah mengenal semua bentuk syair, rajaz, hajaz, qorid dan sebagainya, sedangkan yang dikatakannya bukanlah syair. Kemudian mereka berkata lagi yang lainnya, dia adalah tukang sihir. Kemudian Al-Walid menjawabnya pula, dia bukanlah tukang sihir. Kita telah menyaksikan para tukang sihir dan macam-macam sihir mereka, sedangkan yang dilaksanakan bukanlah jenis nafs atau hembusan penyihir ataupun uqad atau buhul-buhul mereka. Mereka kemudian berkata, kalau begitu apa yang harus kita katakan? Kemudian Al-Walid menyampaikan, kami minta waktu sebentar untuk bisa memikirkan apa yang akan kita sepakati. Dalam hal ini, mengenai Al-Walid ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan 16 ayat yang merupakan bagian dari surat Al-Mudaththir, yaitu dari ayat 11 hingga ayat 26. Yang intinya, di antara ayat-ayat tersebut terdapat gambaran bagaimana dia berpikir keras, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, artinya sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan apa yang ditetapkannya, maka celakalah dia. Bagaimanakah dia menetapkan, kemudian celakalah dia bagaimana dan menetapkan, kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermasa muka dan merengut, kemudian dia berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri, lalu dia berkata, ini tidak lain hanyalah sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini tidak lain hanyalah perkataan manusia. Nah, dengan adanya ini maka Al-Walid salah seorang yang menurut di dalam Al-Quran ini adalah orang yang celaka, karena dengan kepandaiannya justru menampakkan kesombongannya, mengatakan bahwa Rasulullah SAW sebagai tukang sihir sebagai sihir yang dipelajari, padahal apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala atau wahyu. Kemudian dia berkata,
Setelah majelis mensepakati keputusan tersebut, mereka memulai menerapkannya, dan cara duduk di jalanan yang dilalui orang hingga delegasi Arab datang pada musim haji. Setiap ada orang yang lewat, mereka peringatkan dan mereka singgung di hadapannya perihal Rasulullah tersebut. Jadi kalau ada yang bertanya, mereka mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang tukang sihir. Sedangkan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW manakala musim haji telah datang adalah membuntuti jemaah-jemaah yang datang hingga sampai di tempat-tempat mereka atau berkemah. Di pasar Ukaz misalnya, Majanah dan Zul Majad, beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah. Sedangkan Abu Lahab selalu membuntuti di belakang beliau, memotong setiap ajakan beliau dengan berbalik mengatakan kepada mereka, jangan kalian patuhi dia, karena dia adalah seorang pembawa agama baru lagi pendusta. Kenyataannya justru dari musim itulah perihal Rasulullah SAW menjadi pusat perhatian delegasi bangsa-bangsa Arab, sehingga namanya menjadi buah bibir orang seantero negeri Arab. Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan dakwah ini terus mendapatkan respon atau perhatian dari seluruh masyarakat Arab. Maka kaum Quraisy musyrikin ini meningkatkan metode-metode bagaimana caranya dalam menghadapi dakwah Islamiyah ini untuk tidak terus berkembang. Maka mereka melakukan menyindir, menghina, mengejek, mendustakan dan menertawakan. Target mereka adalah menghinakan kaum muslimin dan melemahkan semangat juang mereka. Mereka menuduh Nabi Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan yang kerdil dan celaan-celaan yang nista, menjuluki beliau Nabi Muhammad SAW sebagai orang gila, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qalu ya ayyuhallazina nuzila alaihi al-zikru innaka lamajnun. Dan mereka berkata, hei orang-orang yang diturunkan kepadanya al-zikr, Al-Quran, sesungguhnya engkau adalah orang yang benar-benar gila. Al-Hijr ayat 6. Mereka juga menuduh beliau sebagai tukang sihir dan pendusta. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ajibu an ja'ahum munzirum minhum wa qalal kafiruna haja sahirun kadzab. Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi atau seorang pemberi peringatan atau rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta. Surat As-Sad ayat 4. Mereka berjalan di belakang beliau dan berpapasan dengan beliau dengan pandangan mata penuh kebencian, rasa dendam dan gemuruh kemarahan,
sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa iyyakadul ladzina kafaru buzlikunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa biquluna innahu lamajnun. Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar Al-Quran, dan mereka berkata, sesungguhnya ia Muhammad benar-benar orang yang gila. Al-Qalam ayat 51. Bila beliau sedang duduk-duduk dan di sekitarnya para sahabat beliau yang terdiri dari kalangan al-musadzafun atau kaum lemah, mereka mengejek saya berkata, semacam mereka itulah teman-teman duduk bercengkramanya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang semacam itulah di antara kita yang diberi anugerah oleh Allah kepada mereka. Al-An'am 51. Lalu Allah membantah ucapan mereka tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alaysallahu bi'a'lama bisakirin. Tidaklah Allah mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur kepadanya. Al-An'am 53. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kondisi mereka sebenarnya persis sebagaimana yang dikisahkan Allah kepada kita di dalam firman-Nya, artinya sesungguhnya orang-orang yang berdusta adalah mereka yang dahulunya di dunia menertawakan orang-orang yang beriman, dan apabila orang-orang beriman berlalu di hadapan mereka, mereka saling mengedipkan matanya, dan apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat. Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim sebagai penjaga bagi orang-orang mukmin. Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 33. Cara lain dari selain menyindir-nyindir atau menghina, mengejek dan mendustakan serta menertawakan, kemudian mereka mencemarkan citra ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW, menebarkan subhat-subhat, menebarkan tuduhan-tuduhan dusta, menyiarkan statement-statement yang keliru seputar ajaran-ajaran diri dan pribadi beliau, serta membesar-besarkan tentang hal itu. Tindakan tersebut mereka bermaksud tidak lain untuk tidak memberi kesempatan kepada orang-orang awam merenungi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka selalu berkata tentang Al-Quran sebagaimana di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lasatirul awwalina aktatabaha fabiha tumla alaihi bukratan wa asila. Dongengan orang-orang dahulu dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongengan-dongengan itu kepadanya setiap pagi dan petang. Al-Furqan ayat 5. In haja ila ifkum
abtarahu wa anahu alaihi qaumun akharun. Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Al-Furqan ayat 4. Mereka sering berkata sebagaimana dalam firman-Nya, innama yu'allimuhu basyaru. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya atau kepada Muhammad. An-Nahl ayat 103. Maka mereka juga sering mengatakan tentang Rasulullah SAW sebagai mana di dalam firman-Nya, malihajar rasuli yakulul ta'ama wa yamsi bil aswaq. Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Al-Furqan ayat 7. Di dalam Al-Quran terdapat banyak contoh bantahan terhadap statement mereka, baik setelah menukilnya ataupun tanpa menukilnya. Jamaah yang dirahmati Allah, perjalanan berdakwahnya Nabi Muhammad SAW secara terbuka ini terus mendapatkan tekanan sampai mereka kehilangan cara bagaimana menghadang atau menyetop, mengurangi lajunya dakwah Rasulullah. Akhirnya mereka menghalangi orang-orang agar tidak dapat mendengarkan Al-Quran dan mengimbanginya dengan dongengan-dongengan orang-orang dahulu serta menyibukkan mereka dengan hal itu. Disebutkan bahwa An-Nadar bin Al-Haris pergi ke Hirah. Di sana dia belajar cerita-cerita tentang raja-raja Persia, cerita-cerita tentang Rustam dan Esfandiar. Jika Rasulullah SAW sedang duduk-duduk di suatu majelis dalam rangka berwasiat tentang Allah dan mengingatkan manusia akan pembalasannya, maka seusai beliau atau seusai Nabi Muhammad SAW melakukan hal itu, An-Nadar berbicara kepada orang-orang seraya berkata, demi Allah, ucapan Muhammad tersebut tidak lebih baik dari ucapanku ini. Kemudian dia mengisahkan kepada mereka cerita raja-raja Persia, Rustam dan Esfandiar. Setelah itu dia bercoloteh. Jadi berdasarkan apa ucapan Muhammad bisa lebih bagus dari ucapanku ini? Jamaah yang dirahmati Allah, kemudian diriwayatkan kembali dari Ibnu Abbas bahwa An-Nadar membeli seorang budak perempuan. Maka setiap dia mendengar ada seorang yang tertarik terhadap Islam, dia segera menggandengnya menuju budak perempuan tersebut, lalu berkata kepadanya, hidangkanlah untuknya makanan serta bernyanyilah untuknya. Ini lebih baik dari apa yang ditawarkan oleh Muhammad kepadamu. Maka turunlah ayat mengenai dirinya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nami may yashtari
lahwal hadisi liyudilla an sabilillah. Al-Luqman surat ayat 6. Dan di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sebelum kaum Quraisy melakukan tindakan-tindakan kekerasan atau meningkatkan perilakunya untuk melarang atau menghadang lajunya dakwah Nabi Muhammad SAW. Namun belum sampai ke tingkat hal-hal yang membahayakan, baru sebatas menyindir, mengolok-olok atau mengejeknya. Akibat dari segala sesuatu yang dilaksanakan oleh kaum Quraisy ini atau kafir Quraisy ini tidak berhasil, maka kaum musyrikin Quraisy mulai memikirkan bagaimana agar dakwah Islam ini tidak menyebar ke seluruh jajaran, ke seluruh negeri Arab khususnya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjutkan, mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya memang ini nanti kita akan mulai pada hal yang agak sedikit ekstrim yaitu penindasan. Jadi kita bisa mengetahui bagaimana orang-orang muslim itu mulai mendapatkan penindasan yang sangat kejam dari kaum musyrikin Quraisy, sehingga banyak sekali di antara teman-teman atau sahabat-sahabat Rasulullah yang telah memeluk Islam meninggal dunia karena penindasan tersebut. Barangkali itu dulu yang kami dapat sampaikan. Kepada jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan atau melengkapi dari cerita ini. Jamaahnya juga dikit ya. Jamaahnya dikit. Pada ngantuk lagi. Baiklah, sambil menunggu waktu suruk, masih ada sekitar 5 menit, saya teruskan saja bahwa di tahun keempat penyebaran agama Islam di kota Mekah ini, mulailah kaum musyrikin Quraisy meningkatkan perhatiannya, meningkatkan tindakannya. Jadi tindakan hanya sekedar menyindir, sekedar mengolok-olok, kemudian melakukan penindasan. Sebenarnya dijelaskan bahwa kaum musyrikin menjalankan metode-metode di atas sedikit demi sedikit untuk mencegah perkembangan dakwah Islamiyah setelah munculnya pada permulaan tahun keempat kenabian. Mereka baru sebatas melakukan metode-metode tersebut, yaitu penyindir dan sebagainya. Selama minggu-minggu dan bulan-bulan pertama tidak menggeser ke metode penindasan dan penyiksaan. Akan tetapi manakala mereka melihat bahwa metode-metode tersebut tidak
menuai hasil sama sekali, maka upaya menggagalkan dakwah Islamiyah, mereka mengadakan pertemuan sekali lagi untuk memusyawarahkan hal tersebut antara sesama mereka. Akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan penyiksaan terhadap kaum muslimin dan menguji agama mereka. Tidaklah yang diambil pertama kali adalah bergeraknya masing-masing kepada suku untuk mengintegrasi siapa saja yang masuk Islam dari atau di antara kabilah mereka masing-masing. Kemudian ditindaklanjuti oleh bawahannya dan kroco-kroco mereka, maka mulailah mereka mendera kaum muslimin dengan beragam siksaan yang membuat bulu kuduk merinding dan hati tersayat-sayat mendengarnya. Abu Jahal apabila mendengar seseorang atau seorang laki-laki masuk Islam dari kalangan bangsawan serta memiliki kekuatan, maka dia mencaci, menghina serta mengancamnya dengan mengatakan bahwa dia akan membuatnya mengalami kerugian materi dan psikologis. Sedangkan bila orang tersebut lemah, maka dia menggebuk dan menghasutnya. Utsman bin Affan digulung oleh pamannya ke dalam tikar yang terbuat dari daun kurma, kemudian diasapi dari bawahnya. Mus'ab bin Umair, manakala ibunya mengetahui keislamannya, dia membiarkan dirinya kelaparan dan mengusirnya dari rumah. Pada sebelumnya termasuk orang yang hidup serba berkecukupan. Lantaran tindakan ibunya tersebut, kulitnya menjadi bersisik layaknya kulit ular. Lain halnya lagi dengan Bilal, budak milik Umayyah bin Kalab bin Al-Jumahi. Lehernya dililit dengan tali, lalu tali tersebut diserahkan kepada anak-anak kecil untuk diseret dan dibawa keliling sepanjang perbukitan Mekah. Akibatnya tali tersebut meninggalkan bekas di lehernya. Umayyah sang majikan telah mengikatnya, kemudian menderanya dengan tongkat. Kadang ia dipaksa duduk di bawah teriknya matahari. Ia juga pernah disiksa kelaparan. Puncak dari itu semua adalah saat dia dibawa keluar rumah pada siang hari sangat panas, kemudian dilemparkan ke tanah lapang yang berkelikir di kota Makkah. Setelah itu ia ditindih dengan batu yang besar pada bagian dadanya. Ketika itu Umayyah berkata kepadanya, "Demi Allah, engkau akan tetap mengalami kondisi seperti ini sampai engkau mati atau engkau berpaling dari ajaran Muhammad dan menyembah Lata dan Uzza." Meskipun dalam kondisi demikian, Bilal mengatakan, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Mereka terus menyiksanya hingga suatu hari Abu Bakar melewatinya, lalu membelinya dan menukarnya dengan seorang budak berkulit hitam. Ada riwayat lain yang mengatakan dia dibeli sebesar 7 uqiyah. 1 uqiyah sama dengan 12 dirham atau 28 gram perak, atau 5 uqiyah dari perak. Kemudian beliau memerdekakannya. Tahu jauh beda dengan Ammar bin Yasir, mantan budak milik Bani Makhzum yang telah merdeka beserta keluarga. Dia
ayah dan ibunya yang masuk Islam tak luput dari penganiayaan. Mereka diseret keluar menuju tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Di siang hari yang sangat panas dan menyengat, mereka menyiksa keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Ketika mereka sedang menjalani siksaan, Nabi Muhammad SAW melintas di hadapan mereka seraya bersabda, bersabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Demikianlah beberapa contoh atau kisah dalam penyiksaan. Kalau kita lihat begitu sadisnya orang-orang kafir, musyrikin, orang-orang musyrikin Quraisy pada saat itu melihat masuknya kaum mereka memeluk agama Islam, sampai begitu bengisnya mereka karena kebenciannya terhadap agama baru tersebut. Masih banyak lagi cerita yang tentang penyiksaan atau penindasan, tapi waktu syuruk sudah masuk. Mari kita akhiri saja pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya dalam pengetahuan mengenai perkembangan dakwahnya Nabi Muhammad SAW pada awal-awal dakwah beliau di kota Mekah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mari kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.